Tapi gue dengar-dengar, mobil ini waktu awal masuk ke dalam bengkel, itu kondisinya lumayan parah. Nah, kalian penasaran nggak sih gimana proses pembuatan ini dan gimana histori dari bengkel Abadi Jaya? Halo Lincoln Mania, salam Lincoln. Kembali lagi bersama gue Ivan di sini di konten Grebeken. Nah, gue sekarang sedang berada di Jalan Penjaringan, tepatnya di bengkel Abadi Jaya yang ada di Jakarta Utara. Sebentar lagi gue akan kasih lihat ke kalian bahwa di sini, di belakang gue ini bakal ada Honda Estilo tahun 91. 1, 2, 3. Nah, ini dia mobil dari Honda Estilo tahun 91. Kalian lihat di sini kondisinya sangat baik ya. Tapi gue dengar-dengar mobil ini waktu awal masuk ke dalam bengkel itu kondisinya lumayan parah. Nah, kalian penasaran nggak sih gimana proses pembuatan ini dan gimana histori dari bengkel Abadi Jaya? Gue bakal ditemenin dari teknikalnya langsung dari Abadi Jaya, yaitu Pak Seno. Gue bakal ada triknya nih. Gue akan munculin Pak Senonya. 1, 2, 3. Halo Pak Seno. Selamat siang Mas. Kenalin, saya Ivan Ya. dari Blinken. Thank you banget ya Pak ya udah memperbolehkan Blinken Mania dan juga saya meliput langsung di bengkel Abadi Jaya. Pak, di sini kan Bapak sebagai mekanik ya. Ya, Boleh betul. dijelasin ke Blinken Mania, Bapak tugasnya mekanik tuh apa sih di bengkel Abadi Jaya ini? Halo, sahabat Blinken. Nama saya Seno. Saya di sini sebagai mekanik body repair ya. Tugas saya di sini ya lumayan banyak ya. Yang pertama saya bagian perakitan. Jadi mobil sebelum di body repair itu kita bongkar-bongkar dulu. Sebelum nanti serah ke tukang las, itu tugas saya. Dan nanti di akhir nanti saya untuk bagian pemasangan kembali. Oke, berarti kurang lebihnya tugas Bapak itu adalah memperbaiki mobil-mobil yang rusak yang ada di bengkel Abadi Jaya ini ya Pak ya? Betul, Pak, betul. Oke, nah Pak, ngomongin soal bengkel Abadi Jaya, boleh diceritakan nggak ke Blinken Mania sekalian? Sejarah singkatnya tuh seperti apa sih? Dan apa yang membedakan bengkel ini dengan bengkel lainnya gitu Pak? Jadi gini Mas ya, bengkel Abadi Jaya Motor tuh berdiri udah cukup lumayan lama ya. Sebelum krisis moneter tahun 1997, tepatnya bulan Agustus tanggal 18 kami buka Pak. Dengan ya pada waktu itu memang namanya kita baru pertama kali buka usaha ya, belum ada customer atau konsumen yang percaya kepada kami. Namun kami berusaha terus untuk menjekati asuransi untuk mengajukan supaya jadi rekanan atau mitra dan mencari customer. Lambat laun berjalan dengan seiringnya waktu ya, alhamdulillah sampai sekarang bengkel kami masih bisa berjalan dan berkembang. Seperti yang Mas lihat, customer kita ya alhamdulillah lumayan lah Mas, untuk sampai saat ini kami masih bisa berjalan. Oke, berarti bengkel Abadi Jaya ini udah termasuk pemain lama lah ya untuk di kalangan bengkel-bengkel body repair ya? Ya alhamdulillah Mas, untuk daerah sekitaran Jakarta Utara, Pantai Indah Kapuk, Pantai Mutiara, customer kita rata-rata kebanyakan dari situ. Wih, keren banget. Nah, saya mau nanya nih, apa yang membedakan bengkel Abadi Jaya dengan bengkel-bengkel lainnya, Pak? Yang membedakan apa ya? Kami melayani customer atau konsumen untuk penerimaan mobil 24 jam Mas. 24 jam? Setiap hari ada yang standby di sini, umpama sewaktu-waktu ada insiden di jalan, direct masuk pun kita layanin, akan kita terima. Itu yang pertama ya. Jadi kita menerima customer, membantu customer selama 1 kali 24 jam, itu yang pertama. Untuk yang keduanya kita melayani antar jemput kendaraan. Trennya kan zaman sekarang konsumen tuh maunya dimanjakan ya. Jadi mereka orang-orang sibuk. Jadi kita antar jemput kendaraan, nanti pas saat mau perbaikan kita jemput, udah selesai kita kembalikan ke customer lagi seperti itu. Terus yang ketiga mungkin ya udah jadi ini ya kualitas pekerjaan kita ya kita jaga supaya kita tetap bagus, customer puas, dan kita menjaga kepuasan konsumen gitu aja Mas.
Oke. Oke, ngomong-ngomong soal kualitas nih Pak, tadi kan Bapak bilang kualitas dari bengkel Abadi Jaya Ya, ini betul. udah nggak bisa diragukan lagi lah, nggak usah diragukan lagi karena Insya memang Allah. sangat bagus. Nah, saya mau nanya nih, gimana atau pernah nggak Bapak itu menghandle suatu project yang unik yang bisa diceritakan kepada Brinkmania sekalian? Kalau saya sebut sih nggak unik ya, suatu tantangan lah, tantangan yang berat. Ya, bilang unik juga. Ya salah satunya kita ambil mobil ini aja Mas nih. Mobil ini? Ya, ini mobil Estilo tahun 1991 ya. Ini mobil insiden kecelakaan parah, terguling, terbalik. Ini semua hancur Mas, semuanya hancur. Ini semua hancur. Ini untuk proses pengerjaannya lumayan lama. Jadi karena spare partnya juga susah, jadi kita untuk proyek ini dibilang agak lama ya. Cuman ya hasilnya seperti ini. Kalau menurut saya ya Ini sih 90% kelihatan nggak kayak Iya. habis kecelakaan sih Pak, Parah kalau ini, boleh Mas. jujur sih. Jadi ini kemarin semuanya bodinya hancur, ngelipet. Ini fender juga sempat ngelipet. Cuma ini kita repair, nggak ada penggantian, cuma pintu aja yang diganti sama list-listnya aja. Dan jadi ganteng kayak gini ya Pak ya? Tantangan buat bengkel juga kalau menurut saya. Soalnya kan untuk mobil tipe ini, tipenya juga ini ya udah jarang ya di Jakarta ini. Iya betul. Seperti itu. Karena ini mobil termasuk mobil klasik ya Pak ya? Mobil klasik ya. Oke. Banyak penggemarnya juga ini mobil. Nah waktu itu proses pengerjaannya, ini tuh seperti apa? Khususnya Proses di mobil ini gitu? pengerjaannya sebenarnya untuk body repair itu yang penting stepnya kita jalanin sesuai SOP ya. Untuk pertama kan las ketok step pertama. Ya. Untuk setelah las ketok selesai nanti ada PIC-nya. Di las ketok itu ada yang cross check kembali. Mobil ini udah layak masuk ke tahap selanjutnya apa belum gitu Pak. Setelah las ketok, mobil baru lanjut ke tahap pendembulan. Setelah pendembulan selesai, di dempul pun ada PIC-nya. Setelah PIC dempul selesai, dibilang oke, baru masuk ke step berikutnya yaitu untuk masking. Masking itu penempelan sebelum masuk ke open pengecatan. Jadi kalau posisi mobil udah masuk ke open, udah dicat, itu harus posisi benar-benar udah fix lah, udah setelan dari apa itu harus udah sempurna. Diusahakan seperti itu. Oke. Nah itu biasanya dalam tahap pengerjaan itu ada estimasi waktunya nggak sih Pak? Estimasi waktu ada. Cuman kalau customer sekarang pada umumnya kan yang dipertanyakan pada saat customer masuk ke bengkel, yang pertanyaan pertama pasti estimasi waktu berapa hari. Iya betul. Kita lihat kondisi mobil juga Mas, kita nggak ini. Tapi kita usahakan sesuai apa yang kita jadwalkan untuk masalah estimasi waktu. Kalau untuk pekerjaan umpamanya medium, fast track itu beda-beda, jadi nggak bisa sama. Dilihat kembali dari kerusakannya mobil parah dan enggaknya, seperti itu Mas. Betul, karena tidak bisa disamaratakan ya, maksudnya antara satu mobil dengan mobil lain kan kondisi kerusakannya itu Iya. berbeda-beda gitu ya. Nggak bisa sama. Nah, Brinkmania pasti kan Brinkmania penasaran nih mengenai mobil ini. Tapi sebelum kita masuk ke sana ya Pak ya, ada pertanyaan lagi nih dari saya mengenai bengkel Abadi Jaya ini. Nah, ngomongin soal quality control nih Pak. Tadi kan Bapak sempat mention Iya, bahwa betul. di sini tuh ada semacam standar gitu ya, semacam standar minimal atau quality yang harus dijaga di bengkel Abadi Jaya ini. Boleh dijelaskan kembali nggak Pak kepada Brinkmania sekalian, standar quality control di bengkel Abadi Jaya ini seperti apa? Jadi begini, untuk proses pengerjaannya ya untuk body repair ini ya standar kayak bengkel-bengkel umum, di mana bengkel body repair untuk tahap pertama itu las ketok. Las ketok, kalau memang las ketoknya udah final, udah mau masuk tahap berikutnya itu tahap pendembulan, itu sebelumnya ada PIC-nya untuk mengontrol kembali settingannya udah sempurna apa belum, udah rapi apa belum, seperti itu. Setelah las ketok selesai, nanti baru tahap berikutnya itu tahap dempul. Tahap dempul, setelah dempul selesai, di pihak dempul pun langsung lanjut ke epoksi. Epoksi itu gunanya yaitu untuk cat dasar supaya catnya itu lebih lekat ya. Nanti ada PIC-nya juga untuk di dempul itu sebelum masuk ke masking Pak ya. Setelah dempul masuk ke masking, baru kita tahap berikutnya yaitu tahap pengecatan. Ya. Setelah dicat selesai,
kita keluar dari open pun kita periksa lagi catnya udah sempurna apa belum, nanti kita periksa lagi ada PIC-nya lagi Pak. Nah setelah itu baru kita masuk ke tahap berikutnya yaitu pemolesan. Setelah poles selesai rapi, mobil kita cuci, baru kita tahap perakitan kembali. Setelah tahap perakitan semua udah terpasang, apa yang dibongkar kita pasang semua, contohnya kayak mobil ini, nanti kita baru tahap finishing untuk membersihkan interior, mungkin ya ada kotor, kena debu-debu cat semua. Setelah finishing selesai, baru kita ke final check Pak, sebelum diserahkan ke customer atau konsumen. Seperti itu proses pengerjaan di bengkel kami. Jadi bisa dibilang mulai dari tahapan las ketok hingga tahapan terakhir yaitu finishing, setiap tahapan itu tetap ada proses pengecekannya kembali ya Pak ya? Ya. Jadi nggak ada yang miss nanti di setelah step ini, ada yang miss. Kalau ada miss pun juga pasti akan diperbaiki lagi ya kan Pak? Kalau ada miss paling kita kekurangannya di mana? Andai kata dicat ya kita balikin lagi ke cat seperti itu. Oke. Kalau setelan mungkin ya kita panggil ke tukang las ketoknya untuk nyeting kembali supaya rapi. Maksimal mungkin lah Pak, seperti itu. Betul, betul. Nah, ngomongin soal maksimal dan juga proses pengecetan ya. Di belakang kita ini kan adalah mobil Honda Estilo tahun 91 yang warnanya merah nih Pak. Iya. Merahnya ngejreng banget nih Pak. Nah, ngomong-ngomong soal cat, Bapak di sini di bengkel Abadi Jaya itu menggunakan cat apa gitu? Selama ini kita yang pakai sampai saat ini kita pakai cat produk dari Blinken ya Mas ya. Oh. Produk dari Blinken itu kita pakai dari tahun 2008. 2008 2009 ya kita pakai. Sebelumnya kita pernah pakai produk merek lain ada beberapa kali ya. Cuman kan awal-awal sih ya kualitas sih ini. Cuma makin kesini harganya ya melambung, nggak kejangkau lah terserah. Terus ada kita coba cari solusi dari manajemen bengkel. Akhirnya kita coba pakai Blinken dengan harga yang ya masuk akal lah, kualitas bagus, kenapa enggak, kita pikir seperti itu. Ya Mas bisa lihat sendirilah hasil dari Blinken dari tahun 2008 sampai sekarang, alhamdulillah kita masih bertahan pakai Blinken, ya masih tetap bisa berjalan. Alhamdulillah, berarti proses kerjasamanya ini udah berjalan lebih dari 10 tahun dan kurang lebih segitu dari tahun 2008 saat ini hasilnya seperti ini ya Pak ya. Kalau menurut Bapak gimana nih hasilnya? Ya kalau menurut saya sih ya bagus, karena selama ini konsumen customer juga ya jarang ada komplain lah. Ya pekerjaan ada komplain mungkin 1-2 itu wajar lah, setiap pekerjaan pasti nggak mungkin sempurna 100% ya. Cuma ya hasilnya seperti sampean lihat nih. Yang penting customer nggak komplain, hasil bagus. Ya udah mau apa lagi ya. Semua puas mau apa lagi. Hasilnya? Ya kalau menurut saya sih ya bagus, karena selama ini konsumen customer juga ya jarang ada komplain lah. Ya pekerjaan ada komplain mungkin 1-2 itu wajar lah, setiap pekerjaan pasti nggak mungkin sempurna 100% ya. Cuma ya hasilnya seperti sampean lihat nih. Yang penting customer nggak komplain, hasil bagus. Ya udah mau apa lagi ya. Semua puas mau apa lagi. Oke Pak, saya mau nanya pendapat Bapak sebagai seorang mekanik tentang Blinken ini seperti apa gitu? Kalau menurut saya Blinken itu ya kualitasnya bagus, yang pertama ya. Yang keduanya untuk proses pengeringan itu dia cepat kering. Jadi itu secara langsung udah masalahnya berhubungan dengan estimasi waktu. Kalau catnya cepat kering, pernisnya cepat kering, kita bisa langsung lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap poles. Dan ya untuk keunggulan dari Blinken ini yaitu clearnya, mengkilapnya bagus Mas. Bisa dilihat dari hasil pengecatan kita untuk mobil ini. Ini udah lumayan lama pengecatan, cuma sama customernya belum diambil, tapi mengkilapnya masih lumayan bagus. Masih kelihatan ya glossnya ya? Bagus, glossnya masih bagus. Masih bisa buat ngaca tuh. Sampean bisa lihat tuh. Itu aja sih yang tahu saya. Jadi ya boleh dibilang untuk masalah warna juga jenis mobil kan banyak ya, macam-macam, ada Daihatsu, ada Toyota, ada Mazda pun. Warna-warna yang sulit pun masih kekejar gitu, maksudnya nggak jauh-jauh amat gitu lah. Warnanya boleh dibilang 90% gitu. Nah, sebagai mekanik yang sudah bertahun-tahun di bengkel Abadi Jaya nih, tentang durabilitas menggunakan Blinken, sepengalaman Bapak tuh seperti apa? Berapa lama gitu ini tahan lamanya? Jadi gini Mas ya, untuk ketahanan masalah cat sih yang saya tahu pengalaman selama ini, customer nggak ada yang keluar dari sini balik atau komplain masalah cat
pudar atau gimana. Rata-rata pelanggan sini kan pelanggan tetap. Kepercayaan lah, atas dasar kepercayaan. Nanti suatu saat dia awalnya ngecat di sini, ada insiden di jalan pun dia akan balik lagi ke sini. Selama ini nggak ada komplain masalah cat yang pudar apa gimana. Setahu saya sih bertahun-tahun masih tetap mengkilap, masih tahan. Oke. Bagus menurut saya. Dan ini juga apa ya, merupakan sebuah simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan ya. Karena dari Blinken-nya juga oke, dari pihak bengkelnya pun juga menjadi kepercayaan para customer karena menggunakan produk dari Blinken, karena daya tahannya sampai bertahun-tahun ya Pak ya? Iya, kurang lebihnya seperti itu kan, kita mengutamakan kepuasan customer, Mas. Jangan sampai customer gitu lari kalau bisa. Betul. Dia datang sini sekali ya, untuk berikutnya kalau ada klaim asuransi atau maupun pengerjaan pribadi balik lagi ke sini. Oke. Yang kita jaga seperti itu. Oke, Pak Seno, Ya. sebagai pengalaman Bapak di mekanik bengkel ABD Jaya ini, ada nggak sih Pak pengalaman unik di mana Blinken itu menjawab kebutuhan dari customer, khususnya di bengkel ABD Jaya ini? Pengalaman unik sih nggak ada, cuma ya bukan unik kalau saya bilang ya, sulit ya menurut saya. Ya cukup sulit. Yang pertama ya masalah tuntutan customer ya. Jadi yang masalah cat itu, cat yang super itu yang untuk mempercepat pengeringan. Terus yang keduanya ada satu kasus untuk mobil Mazda. Mobil Mazda warna grey ya, warna grey itu pernah ada satu pengalaman untuk dicarikan cat yang lain itu tidak ketemu, bahkan warnanya cenderung jauh ya, meleset lah. Kami konsultasi sama pihak Blinken, akhirnya dicarilah solusi dari pihak Blinken bisa dan sanggup untuk mengadakan cat yang warna grey-nya Mazda itu. Dan pada saat diadakan pengerjaan, begitu mobil dicat ya warnanya boleh dibilang 90% lah, tidak jauh gitu. Jadi waktu itu sempat ada kasus ya Pak ya? Bukan kasus, request. Iya, request dari customer untuk mewarnai special color. Bukan mewarnai, memang mobilnya warnanya itu Mazda. Mazda itu warna grey itu, untuk cat lain kagak ngejar gitu. Oke. Dan waktu itu dengan meminta bantuan dari Blinken, supaya warna yang tersebut bisa disediakan ya? Supaya bikin warna seperti yang ada di mobil itu, mobil Mazda itu. Oke. Berarti bisa dibilang bengkel Abadi Jaya ini juga melayani permintaan customer untuk warna-warna khusus ya Pak ya? Ya ada juga, waktu itu memang ada seperti itu. Kita menerima seperti itu, tergantung request dari konsumen, customer kita. Oke. Ya, buat Blinken Mania yang mau memperbaiki atau merestorasi mobil ya, menggunakan warna-warna yang spesial. Nah, di sini mungkin bisa nih menjadi jawaban kalian untuk merestorasi langsung di bengkel Abadi Jaya yang ada di Jakarta Utara. Oke Pak Seno, kita kan dari tadi udah ngebahas A sampai Z terkait bengkel Abadi Jaya dan juga Blinken nih. Nah, Blinken Mania pasti kalian penasaran dong. Mobil seperti ini yang sudah rapi dan cantik dan ganteng ini, prosesnya seperti apa? Bapak boleh tunjukin nggak? Boleh ceritain ke Blinken Mania sekalian dan kita keliling-keliling. Oke teman-teman, Mas ya, ini mobil ini pada waktu itu insidennya cukup parah, tabrakan dan terbalik dan terguling-guling. Menurut informasi dari customernya, konsumen pemilik dari mobil ini, saya sih nggak tahu ya. Dia udah sempat masukin berapa bengkel, cuman dia bilang katanya ditolak karena nggak sanggup, karena kondisinya cukup parah lah. Mungkin dari estimasi waktu, mungkin pihak bengkel mungkin ya boleh dibilang rugi ya. Ini semua parah Mas, ini mobil ini. Sampai nggak berbentuk atau gimana Pak? Berbentuk, ini fender melipat, kaca pecah, ini kaca ganti semua ya. Kaca pintu, quarter semuanya diturunin. Mesin pun sempat turun, mesin diturunin. Ini semua turun. Ini berarti ringsek ya Pak ya? Ringsek semua, ini ngelipet, fendernya ngelipet, kaca pecah, kaca quarter semua turun. Jadi kalau ini menurut saya ya ini sebuah tantangan buat bengkel body repair untuk pengerjaan ini, pekerjaan berat lah kategorinya. Ini semuanya hancur, ini spion kanan kiri ganti semua, ini ganti. Spion juga? Spion ganti, terus kaca ini ganti, kaca ini semua turun Mas. Hampir roof semua turun, jok turun semua.
Ban gimana Pak? Soal ban? Kalau ban sih ini kayaknya pemiliknya beli baru kali ya, beli baru terus dicat lagi di sini nih pengecatannya. Peleknya baru nih kayaknya 1 set 4. Nah Pak, ngomongin soal tantangan nih Pak, kan pasti ngerjain mobil ringsek ya penuh dengan tantangan ya Pak ya. Nah, tapi kalau menurut Bapak tantangan terbesarnya dalam mengatasi mobil-mobil ringsek seperti ini kayak gimana sih Pak? Tantangan terberat biasanya kalau menurut saya untuk body repair tuh di tukang las ya. Di tukang las ketoknya. Kalau tukang las ketoknya nggak handal, nggak paham masalah mobil, mungkin hasilnya nggak akan sempurna. Karena titik awal atau pondasi pengerjaan body repair itu di las ketoknya. Kalau las ketoknya boleh dibilang oke, settingannya bagus, semua bagus, tinggal dempul ke belakangnya kan tinggal ngikutin. Jadi seperti itu. Berarti ya memang semuanya saling terkait. Iya. Tapi untuk roll awalnya itu fondasinya las ketoknya emang justru di awal ya, tahapan awalnya yang sangat krusial ya Pak ya. Settingannya apa semuanya harus presisi kan. Kalau kayak gini sasis kena, kaki-kaki kena, terus semuanya ringsek parah. Kalau settingannya nggak ketemu kan nanti pada saat udah jadi seperti ini dilihatnya nggak bagus, nggak nyaman, nggak enak. Kalian lihat nih, sekarang mobilnya udah sebagus ini sehingga bisa ya udah nggak usah ditanyakan lagi lah ya, udah nggak usah diraguin lagi kualitas dari bengkel Abadi Jaya bisa merubah mobil yang ya dibilang ringsek ya Pak ya. Ya, ringsek memang ringsek ya Pak. Sekarang bisa kayak gini nih. Iya. Wah luar biasa. Nah kalau ngomongin soal ban, ini dari bengkel Abadi Jaya sendiri atau gimana? Ini customernya beli pelek kayaknya 4 ya, karena peleknya kan yang depan hancur, jadi dia ganti 4 bannya. Ini kita cat pakai produk Lincoln juga ini Bobi, cuma ini masih belum sempurna, masih harus ada cat dikit. Oh oke. Berarti kalau soal ban ini memang customernya yang sediain ya Pak ya? Iya. Customernya, cuman catnya dia yang meminta cat warna putih. Oke. Peleknya. Terus apalagi nih yang dirubah di bagian belakang, apa yang diubah? Bagian belakang nggak ada dirubah, cuma kan yang asli orisinilnya dia kan pecah semua, hancur. Ini backdoor ganti, 1 backdoor gitu. Ini wing juga ganti, kaca ini bagasi juga ganti. Kaca bagasi kayaknya nggak ada, wingnya aja kayaknya. Oke. Oh bisa diangkat gini ya modelannya ya? Iya. Bagasinya juga kemarin juga pasti ringsek juga ya Pak? Ini iya, yang aslinya ada di sana. Oke. Dan sekarang sudah sebagus ini beli kemana ya? Dari kondisi awalnya ringsek parah. Oke Pak. Iya. Keren. Terus apa lagi nih yang bisa dibagikan pengalamannya ketika mengerjakan mobil Honda Estilo ini Pak? Pengalaman yang ini ya apa ya? Yang mengatasi yang ringseknya itu Mas. Pasti sangat berkesan sekali ya? Iya, karena ini kan lumayan parah lah, pekerjaan berat ini. Bisa seperti semula kan, harapan dari customer kan supaya bisa seperti semula. Oke. Buat bengkel mania sekalian yang mau merestorasi mobilnya di bengkel Abadi Jaya ini bisa kontak kemana nih Pak? Bisa langsung ada di emailnya juga ada. Di email ya Pak ya? Iya ada di email. Kalau kontak personnya ada di Ibu Ciamung. Di Ciamung. Kalau enggak Mbak Dian, kalau enggak Mbak Sela. Atau bisa langsung datang aja ya ke sini ya? Bisa langsung datang, kita layanin. Kita menerima pengerjaan pribadi maupun klaim-klaim asuransi, kita melayani. Kalau di Google namanya Bengkel Abadi Jaya itu langsung muncul ya Pak ya? Bengkel Abadi Jaya motor ya Pak ya? Kita terima untuk bantu penderekan mobil juga kita bisa. Dan juga ini yang paling penting, 24 jam. 1 kali 24 jam ada yang standby. Oke Pak Seno, mungkin segitu dulu aja untuk konten hari ini. Makasih banget ya, saya udah dibolehin konten nih di sini dan udah ngejelasin kepada Blinken Mania sekalian terkait Bengkel Abadi Jaya dan juga Blinken. Semoga kedepannya Bengkel Abadi Jaya semakin rame, semakin cuan, semakin banyak lagi nih customer yang mau datang ke sini, terutama Blinken Mania sekalian. Kalau mau ke sini bisa langsung datang aja ya Pak ya, yang tadi Bapak bilang ya. Bisa. Atau bisa menghubungi nomornya Ciamung yang bakal gue masukin di sini. Ya, segitu dulu untuk konten hari ini. Terima kasih Blinken Mania sekalian sudah menonton sampai detik ini. Gue Ivan dan juga Pak Seno pamit undur diri. Jangan lupa untuk kalian follow seluruh akun sosial media dari Blinken
@blinken.official. Dan komen, share, like, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar dunia otomotif dan juga cat otomotif. Gue Ivan, salam Blinken, sampai jumpa.